kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang akan disampaikan oleh Ibu Panca Novia. Kepadanya kami persilahkan. Baik, mohon izin ya Pak, saya tak berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya mukodimah dari di depan mawon nggih untuk mempersingkat waktu. Ini kelihatannya kita butuh peregangan karena yang berdiri di sini dari kesehatan, Mbak Dinas Kesehatan. Akhirnya saya mau mengajak untuk aktivitas fisik sebentar nggih. Saya ajak untuk berjoget bersama sebentar nggih Bapak Ibu nggih. Karena aktivitas fisik itu perlu, karena kita kebanyakan kayaknya ini budaya mager ini harus segera dihilangkan. Ngeten nggih. Kita bermain-main sebentar. Ini nanti saya di depan karena sudah banyak poin-poinnya juga sudah diaturkan sama Pak Imam. Nanti saya hanya melengkapi dari bidang kesehatan ngaten mawon nggih. Karena tadi betul judulnya sosialisasi lomba kebersihan lingkungan. Jadi kalau dari kesehatan ini apa yang bisa kita masukkan? Gini, dari Bapak Ibu semua saya mau tanya, sudah ada pernah yang dengar istilah STBM belum? Belum nggih. Nah, STBM itu adalah sanitasi total berbasis masyarakat. Jadi benar tadi Pak Imam mengendikan di depan, kembali semua kegiatan itu adalah bentuknya pemberdayaan masyarakat. Karena setiap program itu kita lebih memacu dan mengajak masyarakat untuk sama-sama bagaimana suatu jalannya kegiatan yang mau dibuat itu berjalan. Makanya ada berbasis masyarakat. Kalau di kita kesehatan itu namanya kita punya program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, ini apa? Ini ada 5 kegiatan yang biasanya dilaksanakan sama teman-teman puskesmas. Di sini biasanya Bapak Ibu ini yang rawat Bapak Ibu RT nggih. Nah, Bapak Ibu RT ini pernah diajak sama teman-teman dari puskesmas Gandosari mboten? Belum nggih, belum berkenalan ya. Nanti tak ajaknya untuk berkenalan. Ngaten nggih. Jadi kalau dari kita itu ada STBM, yang pertama itu ada pilar pertama adalah stop buang air besar sembarangan. Ini kalau dari gambaran Bapak Ibu itu stop air besar sembarangan itu udah ada gambaran belum Pak Bu? Nopo kalau boleh tahu monggo. BABD kali nggih. Di sini masih ada? Di sini dulu datang Lepen apa belum? Lepen, kebun biasanya kalau dulu sebelum ada proses ada jambanisasi nggih, ada pembangunan dari desa, ada nggih Mbak Lurah? Nah, sebelumnya itu dari Bapak Ibu beliau yang belum dibangunkan larinya kemana Bu? Sungai. Ada yang ke kebun? Cemplung, oh cubluk ngaten nggih, cemplung masih ada nggih. Sudah nggih. Nah, untuk di sini sekarang kalau dari Bapak Ibu kanan kirinya masih ada mboten? Kalau sudah dibangunkan jambanisasi dari desa, sudah misalnya dibangunkan bagus ngaten, masih ada mboten? Masih menjumpai apa ndak? Masih nggih. Biasanya nyuwun sewu, biasanya tiang-tiang sepah ngoten niku wis biasa lah, wis salang kali ngono. Lah aku lak pemain dodok enggak ndemok banyu ngono enggak metu Mbak ngengeke leres nggih. Nah, nanti nitip pesan ke Bapak Ibu RT, Bapak Ibu kadernya rawuh. Bapak Ibu kader tetap dihimbaukan kepada masyarakat untuk stop buang air besar sembarangan ngaten nggih. Karena kalau dari kesehatan larinya ke lomba desa apa? Poinnya pertama betul. Stop buang air besar sembarangan. Karena apa? Kita tidak tahu tinja itu atau kita atau kotoran dari manusia itu adalah sumber dari segala penyakit. Ngaten nggih? Kemudian kalau dari kesehatan itu sekarang jambannya itu ada istilah jamban aman sama jamban layak sama sharing atau numpang ngaten. Jadi dari orang-orang yang belum punya jamban ini dialihkan, misal sarananya belum ada, jambanisasi belum ada, dihimbaukan untuk numpang saja atau ditunutkan di biasanya ada WC umum. Ngaten nggih. Kalau aman niku apa Mbak? Aman itu adalah ada sedot WC 3 sampai 5 tahun. Tapi saya yakin kalau dari masyarakat yang dulu-dulu itu pembangunan untuk jamban itu istilahnya jeru, ngaten. Leres nggih?
biasanya jeru ora sampai Mbak 3 tahun nek urung bek gare sak omah mek gur luru anaknya terus wis sekolah teng luar kota ngaten nggih ya. Terus kemudian kalau jamban layak ini apa? Jamban sing niku lho wonten sing penting wonten safety tank-e. Lah teng mriki sekarang saya tanya jambane iku alirannya sedang sudah punya atau dialiri ke safety tank atau langsung ke lepen? Safety tank nggih. Sah nggih sedanten mboten wonten sing wingko paralone mlayune nang ngene kali dadi sing ditutupi mek bokonge tapi ngengeke panggah teng kali mboten nggih. Ndak ada ya. Mboten wonten nggih Mbak Lurah. Nggih, semoga benar. Nggih. Nek kolam ya, teng kolam wonten mboten? Teng kolam. Wah, teng wadah, kayak kolamnya kolam lele, kayak senengane mam lele. Senangnya datang lele, gitu nggih. Ya, jadi sistemnya sirkular lagi ya Pak, berputar. Jadi ngaten kalau apa ya, memang harus punya safety tank karena apa? Kita tahu tinja itu sumber penyakit, segala macam penyakit ada di sana. Jadi kita himbau untuk bagaimana misal dari beliaunya yang bersangkutan dilebokin neng kolam ya, dihimbau bagaimanapun kalau bisa semoga kita doakan ada rezeki atau ada pembangunan lagi dari Mbak Lurah dialirkan ke safety tank atau disuruh numpang gitu nggih. Nitip pesan tetap dihimbaukan ngaten nggih. Lah misalnya wis ngetos niku lele yo lele ini rasa dimaaf. Aten gitu. Kemudian saya tak lari lagi ke pilar yang kedua. Pilar yang kedua itu apa? Cuci tangan pakai sabun. Nah, ini biasanya goro-goro Covid kabeh malih pinter nih kalau cuci tangan pakai sabun. Leres napa mboten? Nggih. Dulu pernah diajari sama puskesmas mboten Pak, cuci tangan pakai sabun ngaten niku. Kak tak tanya ngoten niku. Lah iki wis enek sing ngusep-usep iki isuwe. Kalau saya tanya ada berapa langkah Pak Bu? 6. Yang pertama nopo dulu sing dibasuh? Telapak tangan. Yang kedua sela-selanya. Yang ketiga punggung tangannya. Nggih. Yang keempat kuku jari. Yang kelima jempol, yang terakhir dibilas ngeten nggih. Jadi dulu karena memang adanya Covid, pilar kedua ini membantu saya dan teman-teman untuk menyelesaikan PR ini karena kita mengajak paling pemuan nganu lho Mbak aku ki wis iso, aku wis nganu lha mek iso mek dicemplungne kayak pas genduren leres napa mboten. Biasanya lah pemain cemplungne kayak pas genduren ngoten niku nang kene si enek-enek iwake, enek lodone, enek sambele leres nggih Bu. Nah, lah tak tanya lagi, biasanya jenengan lah pas cuci tangan apa isuh ngoten niku pas kapan mawon Bu? Sebelum makan, nggih. Sesudah makan. Habis itu? Setelah berpergian, leres mungkin pas Covid nek tanggane urung isuh ndang kon isuh ngoten nggih. Ya, terus apa lagi? Nggih. Terus kalau misal lagi ada poin plusnya, semisal dari WC ngoten niku jenengan isuwe sepindah pas cawi tok napa nggih bar ngoten tetep cuci tangan. Apa ya wis mek cawi tok kuwi mau ge cawi ora resik, ngono sik enek ngaten. Ngaten nggih. Kalau misal itu poin plusnya juga itu kalau setelah buang air besar atau setelah dari kamar mandi tetap harus cuci tangan. Kita jangan sampai kendor karena kita belajar dari kemarin adanya Covid yang besar dengan Covid cilik ndak ketok kuman iku bisa melumpuhkan semua dunia. Kehidupan kita bisa langsung berubah drastis. Leres napa mboten? Biyen sakmone anake gampang dolan gara-gara Covid malah dolane ora tahu dikunci, bodohe ra iso ngene tanggane, posoe ra iso traweh. Leres napa mboten? Nggih, pesan jangan sampai kendor nggih Bu, Pak. Sing biasanya datang sabin ngeten niku nggih, panggah cuci tangan. Nggih, Pak. Ya, ini kayaknya sudah ngantuk semua Pak niki wau. Pada tak ajak jalan. Daleng. Nah itu saya enggak tahu itu. Nah,
Tak cepat, iya, tak bercepat aja. Kemudian ada yang ketiga, ada pilar ketiga, itu apa? Pengelolaan makanan dan minuman. Itu kenapa? Pengelolaan, pemilihan bahan makanannya itu harus kita benar-benar selektif. Karena apa? Kemarin semuanya pasti juga perso keracunan makanan sudah pernah terjadi Trenggalek dan itu ada korban jiwa, semuanya dengar nggih? Nah, kembali lagi balik kita dari kita ada penyuluhan, ada pembinaan. Kita kembali lagi ke Bapak Ibu pemberdayaan masyarakatnya, selektif dalam memilih bahan dan makanan. Jadi semisal Bapak Ibu sampun perso bahane iki kok koyoke dagingnya rodok-rodok ora koyok biasane, kok rodok-rodok gembur, nggih ndak usah dibeli. Semisal angsal berkatnya dagingnya kok ngene, ndoke kok koyok ngene, kloponing ini nggak usah dimakan. Ngaten nggih. Balik lagi semisal kita ragu ya sudah nggak usah diambil karena keracunan makanan itu terjadi dari hal yang tidak kita duga atau kita sepelekan, sebenarnya itu bisa memicu kita. Meskipun pertamanya mungkin hanya diare atau apa, kalau sudah daya tahan tubuh seseorang itu berbeda-beda. Ada yang diare, misal saya 5-6 kali satu hari saya sudah lemas, ada orang lain yang boten. Jadi baik lagi ke sana. Yang sewu kalau biasanya sampun sepah, sering diare dan itu dan ada penyakit pembawa, itu juga akan mempercepat dalam tahap tidak sampai terselamatkan. Ngeten nggih. Nah, kemudian saya tanya, kalau di sini sumber airnya pakai apa, Pak Bu? Paling banyak air sumber nggih. Sumbernya sudah ada kelompok pemeriksaannya belum, Mas? Ada. Oke, Pamsimas ada enggak di sini? Ada ya? Ada berapa Pamsimas? Satu ya. Pernah diperiksakan airnya mboten? Kemarin pas awal pembangunan. Untuk keberlanjutannya sudah ada? Belum ya? Maksudnya iya. Jadi nanti nitip pesan aja sebenarnya Mas. Kalau pemeriksaan itu kan balik nggih, karena itu masalah dana itu dari keorganisasian internal, minta tolong aja. Semisal kalau saya sih, kalau semisal pembukuannya jelas, ada reng-rengannya, itu biasanya bersedia. Jadi nanti dimintai aja, disisihkan berapa untuk 1 bulan sekali aja minimal. Itu sebagai titik kita untuk pemantauan titik kritisnya. Karena apa? Kalau semisal ada bakteri, kita nggak tahu ya, namanya E. coli, namanya bakteri diare atau muntaber, itu jadi kalau di kelompok pemakai air, misal di satu sumber itu dialiri oleh 20 kakak atau secara garis besarnya 50 rumah, dia ada masalah di sana, itu akan mengitari sekitarnya sebanyak 50 rumah tersebut. Ngaten. Jadi pengawasan kalau untuk di air kita lebih tekankan ke Pamsimas atau kelompok pemakai air. Jadi semisal di sini Bapak Ibunya ada anggota dari kelompok pemakai air, minta tolong dititipkan untuk pemeriksaan air. Nanti pemeriksaannya gimana Mbak? Monggo bisa pindah di puskesmas, bisa menemui sanitarianya, minta aja Mbak atau Bu atau Pak, saya mau periksa air. Ngaten nggih? Oke, terus tak lari keempat, pilar keempat itu apa? Pengelolaan sampah. Kalau pengelolaan sampah kayak ini tadi sudah dijelaskan secara gamblang, mulai dari pemilahan sampai dari magot, ikut tadi sing magotnya sampai ono proteinnya banyak, sampai dari sampah iki sing iki kudu piye Mbak Singgi, saya nggak usah saya kupas di sana nggih. Tak lari ke pilar yang kelima aja, itu apa? Saluran pembuangan air limbah domestik, kuopo got ngaten mawon. Tadi gotnya juga sudah dibahas, bagaimana saluran drainase yang baik gimana. Nah saya jelaskan aja untuk kalau poin misal dari nanti pelaksanaan lomba kebersihan lingkungan, kalau dari kesehatan itu yang paling ditekankan itu apa? Satu, biasanya itu Mas, kalau dari kesehatan itu dilihat tadi kepemilikan jambannya tiap warga, itu poin plusnya di sana jambannya. Kalau untuk pemeriksaan air enggak usah, itu terlalu berat karena kalau dari per RT itu susah, enggak usah. Kemudian kalau itu lagi kasus biasanya kalau kita seringnya DBD, di sini DBD-nya masih ada betul Pak Bu? Sudah pernah ada fogging apa belum? Pernah
kasus dulu. Tapi untuk tahun ini aman nggih, Kandusari? Iya. Saya sedikit informasi aja nggih. Kalau fogging itu bukan menjadi titik dari pemutusan penyakit DBD. Biasanya niku nyun sewu kalau orang-orang urung di fogging, urung diasapi, urung marem. Naten. Padahal titiknya itu di mana? Adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Niki nopo? Dikuras. Biasanya jedenge sing ora tahu dikuras, teng mriki misal nggih bak-bak niku nggih digosoki, misal seminggu mek pisan nggih mboten napa-napa, tapi minimal itu 2 kali. Karena apa? Telur dari nyamuk itu dia cepat berkembang biak. Kemudian lak pas diresi ini ku pojok-pojokane niku nggih dikosoki. Nyuwun sewu mungkin jenengan tingali teng pojokane banyu mungkin lak wonten butiran cilik kaya beras ketan. Yo ini ku ndoke nyamuk nggih niku. Niku kena banyu iku engko netes. Dadi jentik, badan dijentik dadi nyamuk. Ngaten, nggih. Jadi fogging itu adalah alternatif terakhir. Balik lagi adalah 3M-nya, gimana kita menguras, mengubur dan menimbun. Makanya tadi kenapa sampai yo ditimbun, ujung-ujungnya yo ben gak enek DBD-ne. Kemudian dikuras mau. Lalu misal enek gantungan-gantungan kelambi, biasanya lah nem-nem ngaten niku banyak, lah itu agak dihilangkan karena kalau gantungan baju-baju itu dia akan menjadi tempat peristirahatan dari nyamuk. Niki juga titip ke bapaknya, misal punya peliharaan burung. Nggih, iku biasanya nang air wadah airnya niku lho Pak, wadah air, wadah dingin mimie nyamuk iku nyamuk mimie burung iku biasanya wonten. Terus nyun sewu lah ibu-ibu tak titipi mau biasanya sing ngresiki kulkas ibu-ibu biasanya enggak bapak-bapak. Yang di belakangnya itu lho Bu, nyun sewu di belakangnya kulkas. Nah, itu jenengan buka, itu juga dibuang airnya. Karena di sana itu ternyata juga dia sebagai perindukan dari nyamuk. Terus lagi kalau misal punya pot-pot bunga, pot-potnya dari plastik atau apa itu juga dilihat. Soalnya di sana juga tumbuh sebagai jentik. Ngaten nggih? Dah, terus lagi lari poinnya itu Mas, diare, kasus penyakit diare. Nah, biasanya larinya ke sana karena kalau sampah ke sana. Diare. Sudah kayaknya. Tadi apa berapa, Mas? DB. Oh iya, untuk DBD kader jumanteknya ada ya Bu? Jalan nggih? Jalan. Satu itu jalannya 1 minggu sekali? Kadernya kunjungan ngaten nggih. Udah ada bukti kotaknya ada nggih? Heeh. Bu Bidan. Tapi ada kartu pemeriksaan jumanteknya enggak? Per rumah ada ya? Ya, itu aja Mas yang jadi poinnya. Berapa tadi? 4. Ya. Dah. Kalau pemeriksaan air paling enggak itu jamban, STBM. Kalau dari sanitasi tadi ini apa Mas? Oh iya, itu kalau untuk drainase tadi kan sudah dijelaskan, enggak ada gulma. Itu kalau bisa nanti ada pembedanya aja. Jadi kalau semisal di RT 7 sama RT 8, RT 7 itu kegiatannya lebih banyak. Jadi kita larinya ke butir kegiatannya aja. Berapa pelaksanaannya, semisal di sana 21. Kalau itu nanti jenengan kasih poin ndak ada rings bentuk kegiatannya ada berapa, kasihan yang sudah banyak, ya mending aku satu habis dapat poin 50 sama sing sana laksanakan 2 dapat poin 50 kan nggak ada bedanya. Nanti diminimalkan aja ada berapa ngaten mohon nggih Pak ya. Iya. Kalau garis besarnya tadi apa lagi? Kayaknya itu aja, maksudnya nanti dibedakan ringsnya, terus yang paling banyak kegiatan yang di mana itu dijadikan jadi butir kegiatannya. Kalau di kesehatan nanti kita bicaranya itu, kalau kasus itu nanti kan adopnya susah. Kalau RT ini loh bapaknya, lomba RT ini sepal. Nah ini aja persentase sepalnya. Kasus DBD nanti itu aja, jalan atau endaknya DBD, PSN-nya aja dari PSN. Kalau kasusnya ini enggak usah, kayaknya enggak perlu ini Mas.
Soalnya kalau dari kesehatan tuh larinya cuma di sanitasinya, Pak Bu, ngaten. Nggih, jadi saya jelaskan tentang STBM aja. Sebenarnya sekarang itu ada desa STBM, tapi tadi saya tanyakan itu di desa sini belum dilaksanakan STBM-nya. Jadi panjenengan semua belum mengenal istilah STBM. Saya kenalkan sebentar, tapi nanti kalau di perlombaan saya tekankan kalau di kesehatan itu apa tadi, jamban, kepemilikan jambannya, kemudian dari pelaksanaan DBD-nya aja, pelaksanaan PSN-nya itu ada berapa, kemudian ada bentuk kegiatan pembersihan drainasenya itu ada berapa lagi, apa Mas? Kalau di sana aspek sanitasinya nanti lah, kasus diare itu kasihan kalau RT yang nggak dapat diare kan nggak usah. Oh ini aja di rumah layak huni tadi aja. Jadi semisal di rumahnya tidak dipakai indikator yang enak aja, tidak pengap, terus terang dalam artian itu apa? Dia tidak perlu pakai lampu, dia pakai genteng kaca itu bisa, karena di sana nanti larinya ke biar tidak ada sakit TBC. Tuh kalau genteng kaca, sanitasi layak, ya. Terus itu biar untuk menggalakkan kembali cuci tangan, ada sarana cuci tangan tiap rumah karena ini penting, nggih. Itu aja Mas, kayaknya grass trap nanti lainnya ke resapan ini nanti. Dah. Tadi kalau sanitasi apa Mas? Atas dari Pak Imam. Oh iya, kalau spa itu pokoknya nggak ada genangan gitu aja, tidak ada genangan, nggak terbuka, coba lari lagi ke atas Mas. Jumantik tadi pelaksanaan Jumantiknya, terus ini pelaksanaan PSN-nya, terus ini. Kalau semisal ini maksudnya ada gitu pemeriksaan air bersih ngoten, kalau dari Bapak RT ngoten pripun Pak? Berkeberatan atau enggak? Kalau semuanya kan dilombakan. Tadi kan ketikanya Pak Lurah mau ada nanti dibuat pembinaan terus gimana? Nah, kalau semisal ini nanti dimasukkan untuk poin ngoten dari panjenengan, loh, apa iki lak meriksa berarti kudu periksa air ngoten terus pundi? Ini jenengan semua berkenan dimasukkan di poin penilaian apa enggak? Karena kan kalau tingkat RT susah ya, enggak usah aja Mas, di split aja itu. Ya, itu aja. Nanti tambahkan itu Mas, pengelolaan makanan itu pengelolaan makanan yang aman. Kalau tak tanya pengelolaan makanan yang aman itu misal dari ibu-ibu itu gambarannya apa Bu, Pak? Kalau pengelolaan makanan yang aman itu pripun ngaten? Ada gambaran? Tidak ada ya. Jadi kalau aman itu ada titiknya adalah semua penyimpanan makanan yang sudah jadi itu harus dalam kondisi tertutup. Kenapa kok tertutup? Nah, biar tidak ada lalat. Kenapa kok biar tidak ada lalat Bu? Lalat itu kenapa? Nah, penyakit. Nggih, mergo lalat kemang sapa roh minslok bar teko TPA rono enek magote dhek nggo magot nyatane. Gitu ya, masukkan itu aja Mas, pengelolaan makanannya aja. Sudah, B3 ini terlalu berat. Iya. Itu sih. Sudah. Saya rasa banyak sudah dijelaskan kok regulasi ini tadi, paling nanti himbauan-himbauan aja. Kalau dari kesehatan itu sih Mas, kalau poin-poinnya sih itu. Kalau dari kesehatan ini kayaknya sudah lelah semua, saya tak mempersingkat aja. Dari Bapaknya ada yang mau ditanyakan enggak seputar kesehatan gitu? Karena kalau kebersihan lingkungan ini semua sudah dijelaskan Pak Imam di depan, bagaimana gambarannya, yang penting ada. Balik lagi, ya lak lingkungannya bersih, kuwi kok ya mesti sehat.
Sehat tinggi sopo, sehat tinggi lingkungannya juga sehat untuk orangnya. Ngaten. Jadi kalau poin plusnya saat di sini ya ngendikannya sementing nggak enek sampah, sampai ora numpuk, enek pengelolaan sampai. Salurane ki yo misal enek kotorane, enek gulma ki opo suket nggih iku diresiki. Misal enek gotong royong, pelaksanaan gotong royongnya berapa minggu sekali, iku serempak apa ndak, kemudian PSN-nya enek jumanti apa ndak, enek jenti apa ndak, nanti dilihat di sana. Lalu tempat sampah tadi, tempat sampah satu saja ndak apa-apa, kemudian ada ndak kompostingnya, ada ndak proses pengurangan upaya untuk mengurangi tingkat rumah tangga, itu ada atau enggak gitu. Ada yang ditanyakan apa mboten? Kayaknya sudah lelah semua, saya kok kasihan Mbak Lurah. Wah ini sampai wis dek-dek, Mbak ge endang sampai terakhir Mbak, masih ingatan niki sedanten. Ada yang ditanyakan? Kalau sebentar nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menuju kesehatan, semakin ke sana penduduk semakin padat, apalagi di Perumnas, ya dah. Lantas yang kami tanyakan, jarak di antara sumur dengan persap WC itu yang paling baik berapa meter? Jikalau di Perumnas seakan-akan 1, 2, 3 meter ini sumur, dekatnya persap, apakah itu tidak ada efek yang mungkin negatif? Terima kasih. Kalau dari sana masih 10 ya Pak ya? Belum lupa ya, kalau dari kesehatan ya, kalau jarak itu dari dulu itu masih 10 meter, tapi sekarang diperbarui kurang lebih 15. Jadi misal sampai 15 karena apa? Bakteri jika itu kurang dari 10 meter, karena kami pernah Pak, jadi saya dan teman-teman itu pernah nyoba, karena di teorinya kan memang 10 meter minimal, itu pun sudah pakam gitu nggih. Nah kita coba, ada beberapa rumah ketika kita turun ke lapangan itu ada jaraknya kurang dari 10 meter, mungkin 7 atau berapa sekian, itu saya sendiri yang ngalami. Saya periksakan karena pada saat itu tuh ada anggaran untuk sana, saya alihkan ke sana. Memang hasilnya jika kita bandingkan yang 7 dengan standarnya yang 10, misal ada bakteri E. coli-nya yang 7 ini tadi dia lebih banyak. Memang misal lomba sing 7 ae, aku sing sekiranya 7, saya ndak pernah sakit, saya ndak pernah diare, ndak semua itu baik lagi ya Pak, kita juga tidak tahu daya tahan tubuh seseorang, atau mungkin ketika beliau yang bersangkutan proses pemasakan untuk dikonsumsi dia mencapai titik aman. Karena misal baik lagi air itu jika kita masak atau bahan makanan kita masak dengan dia titik untuk pembunuhan badi bakteri itu pas atau itu sesuai, bakteri itu juga akan hilang. Tapi kita kan juga mengantisipasi, jadi jaraknya itu minimal 10, meskipun di pengaplikasian di lapangan itu juga tidak pernah ditemukan kasus, tapi alangkah lebih baiknya dengan hasil bukti yang ada kita bandingkan 7 dengan 10, itu hasilnya lebih baik 10, memang benar sesuai teori kita akhirnya 10, meskipun di 7 hasilnya banyak tapi tidak berdampak pada yang bersangkutan, tapi lebih baik itu ke 10 Pak gitu. Jadi minimal memang 10, kurang dari 10, lebih baik di atas 10 tapi jangan sampai kurang 10. Ada tambahan lagi? Cukup Pak? Jelas? Ada tambahan lagi Bapak Ibu? Mengantuk. Sering ada nggih? Ada. Sampun langsung dilanjut Mas ya. Tidak ada lagi nggih. Untuk kesehatan ada nanti misal poin-poinnya tadi mungkin nanti di perlombaan, karena saya juga tidak tahu nanti gimana, tapi garis besarnya kalau dari poin kesehatan tadi dari bukti kegiatannya, PSN-nya, kemudian dari jumanteknya ada enggak, pembersihan, karena kalau kebersihan lingkungan itu secara global tadi dari mulai sampah, got dan sebagainya, itu kalau dari segi kesehatan yang tadi juga cuma dari PSN, iya, jambanisasi yang paling penting, terus sarana cuci tangan di depan rumah itu ada, dan warga itu tahu titik kritisnya di mana, kemudian itu tadi pengelolaan makanannya, di mana makanan itu harus tersimpan dengan kondisi tertutup, karena kita larinya ke 5 pilar STPM
Ngaten nggih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam bentuk kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah nih asal nggih. Mudah-mudahan sehat nek kula tambahi. Ndak, tapi menambahkan ini pertanyaan Bapak tadi ya. Yang pertama, memang kalau perumahan Pak sekarang ini konsepnya tidak pakai sumur karena memang lokasinya kan sempit Pak, perumahan. Wah, apalagi yang RS tadi. Jadi konsepnya itu kan pakai PAM. Jadi kalau karena memang tidak memenuhi syarat untuk antara resapan septic tank dengan kalau bikin sumur, akhirnya kalau perumahan itu tidak pakai sumur lagi, jadi pakai PAM. Itu aturannya memang gitu. Terus nambahkan ini Mbak, lomba Dipura RT ya, Dipura lomba RT di Jajar ini rencana memang diusahakan untuk yang paling kita tonjolkan adalah pemberdayaan, dan juga nanti biar kelihatan kalau habis lomba itu ada bedanya. Barangkali mungkin sini kan banyak bambu Pak, banyak nih betul. Barangkali nanti ya cobalah berlomba-lomba nanti untuk memperlihatkan kegotoroyangan, nanti mungkin tiap depan rumah yang belum ada pagarnya dipagari ya dari bambu. Tidak usah tinggi-tinggi Pak, pagarnya itu yang ya kira-kira yang penting sudah ada, dan itu nanti terus ada tanaman yang paling bagus. Tanaman yang saya rekomendasikan adalah puring Pak, jenis puring. Puring itu warna-warni. Puring itu adalah penyerap polusi yang baik, dan juga kalau polusi Pak, bukan polusi yo polusi utamanya kan menyerap timbal. Jadi selain untuk hiasan juga berfungsi, barangkali di depan itu kelihatan cantik, karena puring itu kalau diselang-seling warna-warni, apalagi itu di pojok aja tulisannya kan hidup Pak. Jadi itu murah meriah dan juga bermanfaat, dan juga untuk keindahan di lingkungan. Saya kira kalau nanti lombanya masih Maret ini, apalagi ini pas musim tanam, itu saya kira nanti sudah bulan Maret sudah sangat bagus-bagus. Nanti yang sudah punya itu bisa dikembangkan, dideder lagi gitu. Jadi tiap rumah nanti diusahakan biar ada bedanya di lomba nih. Nanti lek wis cantik sing nikmati nggih panjenengan piyambak lho Pak. Nggih, maling ndak kan nanti untuk keluarga putrane Bu, lingkunganku malah HP. Barangkali nanti orang tetangga desa yang lewat juga akan Jajar sekarang berubah, berarti wargane soyo guyub rukun. Jadi kita harapkan juga nanti selain nanti pengelolaan sampah bagus, juga untuk monggo mengelola lingkungan masing-masing, mempercantik lingkungan masing, juga untuk kenyamanan penjenengan nggih. Nggih. Saya kira itu langsung pun selesai nggih. Ini kalau langsung ngaturaken Pak Lurah untuk nutup. Ya, niki pun terakhir, mudah-mudahan apa yang disampaikan dari Kepala Dinas diwakili oleh Pak Imam juga Bu Panca ini bermanfaat buat warga Jajar, khususnya Pak RT dan para kader perempuan yang hadir nggih. Niki sing hadir niku untung banget. Sing ra teko ya untunge sudo kan ngoten niku. Mudah-mudahan nanti yang hadir ini bisa semangat dalam lomba. Mungkin kita kasih hadiah. Kalau soal kodiso disumbang apa ora, nanti tinggal penganggaran kita bagaimana ke depan dengan BPD. Ya, sing penting jenengan semangat dhisik, ragate ra perlu gede, utamane pemberdayaan tadi. Guyub rukun, gotong royonge warga, misalkan damel pager dari bahan lingkungan gitu, pengelolaan sampah dari bahan-bahan bekas dan seterusnya. Okay. Ibu-ibu khususnya selepas niki mengke tak golekne pelatih juga piye carane sampah kuwi nglolane ki nonton. Nggih, siap Bu ya. Dadi ibu-ibu ceria-ceria nonton iki disosialisasino sik bingung carane piye kan nonton. Nggih, nggih mboten. Mengke jenengan tertarik lek wis anu ngelola sampah ternyata barang kotor tapi menghasilkan dan indah nonton nggih. Ini saja untuk ibu-ibu. Terima kasih Pak RT, Pak RW, BPD sedaya ingkang rawuh, muga-muga berkah sehat kabeh. Nah, saking kawula cekap semanten mawon Pak. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara demi acara sosialisasi lomba kebersihan lingkungan telah kita lakukan bersama. Memasuki acara yang terakhir adalah penutup doa. Namun sebelum doa, saya mewakili dari
Pembawa acara awal hingga akhir banyak kekhilafan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah doa kula suwun Mbah Yai Sayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sateripun donga kula namung takon Pak Alwi. Lagi turun sadangan napa niku? Sidan ijo to. Artinya pelangan. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa karokatina wa ahdina wa amwalina wa qaryatina wa badatina. Allahumma hdina minal muhtadin wa aslih ahwalana ma'a sholihin warzuqna ma yanfa'una fid dunya wa din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.